Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Ada 6 alasan pemerintah melarang FPI, yaitu FPI tidak lagi memiliki legal standing sebagai ormas, tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar sejak Juni 2019. Anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini tertuang dalam surat keputusan bersama yang ditandatangani pimpinan 6 kementerian atau lembaga, yaitu Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan secara de jure FPI telah bubar tanggal 21 Juni 2019. Namun FPI masih melakukan berbagai kegiatan di tengah masyarakat. FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi, dan sebagainya. Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Keputusan pemerintah ini berlaku sejak tanggal 30 Desember 2020. Merujuk surat keputusan bersama ini, maka pemerintah mengimbau masyarakat tidak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat diminta melaporkan kegiatan yang mengatasnamakan FPI. Menanggapi keputusan pemerintah ini, kuasa hukum FPI Aziz Yanuar mengatakan tindakan ini adalah kriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah nyatakan Front Pembela Islam sebagai organisasi terlarang. Cekcok keluarga, polisi menembak anaknya yang juga seorang polisi. Kabur menghindari razia protokol kesehatan, pengendara motor kecelakaan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Abraham Silaban. Kita awali sore hari ini dengan informasi FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Tidak hanya soal pelanggaran ketertiban umum dan tidak memiliki legal standing lagi. Pemerintah membubarkan FPI lantaran anggotanya ada yang terlibat aksi terorisme dan kriminal. Sejak kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Indonesia, FPI kerap menyita perhatian publik. Mulai dari kasus kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta sampai insiden baku tembak di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Untuk kasus kerumunan di Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Rizik Syihab telah ditetapkan sebagai tersangka. Berangkat dari berbagai kontroversi yang ditimbulkan FPI, di akhir tahun 2020, pemerintah mengeluarkan keputusan yang mengejutkan. FPI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Selain kerap menggelar sweeping terlarang, pemerintah juga menyatakan puluhan anggota FPI terlibat tindakan terorisme. Bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data
sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya dan 100 diantaranya telah dijatuhi pidana. F. Bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum, maka pengurus dan atau anggota FPI kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum. Keputusan pemerintah yang melarang seluruh kegiatan FPI ini mulai berlaku 30 Desember 2020. Pemerintah melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan terkait status Front Pembela Islam. Mahfud bersama dengan sejumlah petinggi lembaga negara resmi melarang FPI yang terdiri dari 7 poin larangan. Yakni pemerintah resmi melarang kegiatan FPI karena tidak terdaftar baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Selain itu, aktivitas FPI melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan hukum seperti tindak kekerasan, razia sepihak, serta provokasi. Pemerintah juga melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah NKRI. Aparat penegak hukum berhak menghentikan kegiatan FPI yang melanggar hukum. Berikutnya, masyarakat dihimbau tidak terpengaruh dan terlibat kegiatan penggunaan simbol FPI dan atribut FPI, serta melaporkan kepada aparat penegak hukum sebagai kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI. Kemudian kementerian dan lembaga menandatangani surat keputusan bersama guna mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai perundang-undangan. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 30 Desember 2020. Pemirsa, tim kuasa hukum Front Pembela Islam menemui Rizik Syihab di Rutan Polda Metro Jaya Rabu siang. Tim kuasa hukum membahas sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab termasuk mengenai kasus chat mesum yang dicabut SP3-nya. Tim hukum Front Pembela Islam membesuk Rizik Syihab di Rutan Polda Metro Jaya. Kedatangan tim kuasa hukum terkait sejumlah kasus yang menjerat Rizik Syihab. Salah satunya mendiskusikan langkah-langkah yang akan ditempuh setelah kasus chat mesum dibuka kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus dugaan chat mesum dengan tersangka Rizik Syihab. Dengan adanya putusan itu, Majelis Hakim meminta Polda Metro Jaya kembali melakukan penyelidikan kasus tersebut. Kuasa hukum penggugat Febrianto Dunggio berharap Polda Metro transparan dalam mengusut kasus yang terjadi tahun 2017 silam itu. Dan kita meminta kasus ini khususnya Polda Metro Jaya biar bisa transparan untuk semuanya. Karena ini perbuatan asusila yang melibatkan tokoh publik. Ya, isi putusannya yang pertama itu memerintahkan kepada termohon agar melanjutkan proses penyidikan ataupun proses hukum dari yang pertama saudara Firja Hussein, yang kedua saudara HRS. Sementara itu, Polda Metro Jaya masih menunggu petikan keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kapan putusannya, kapan? Hah? Ya silakan saja, nanti kita akan menunggu nanti hasil petikannya dulu. Ya, petikannya akan kita tunggu nanti. Petikan putusannya seperti apa, nanti apa rencana kita lanjut ke depan, nanti seperti apa yang kita sampaikan nanti. Di tahun 2018, Rizik Syihab mengklaim telah mendapatkan SP3 atas dugaan chat pornografi antara dirinya dengan Firza Hussein. Alasan penerbitan SP3 oleh kepolisian adalah karena tidak bisa menemukan pengunggah video ke internet. Tim Liputan iNews melaporkan. Cekcok keluarga, polisi menembak anaknya yang juga seorang polisi. Kami kembali usai jeda berikut ini.